Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita dalam keadaan sehat wal afiah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena sakit baik karena corona maupun yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari segala penyakitnya, dan kita yang sudah sehat semoga dihindarkan dari penyakitnya. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap malam Kamis kita melanjutkan muzakarah kita tafsir juz amma. Pada malam hari ini kita akan muzakarah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ad-Duha. Mari kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan wa wajadaka 'ainan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Surah Ad-Duha ini surah salah satu surah Makkiyah, 11 ayat, ada 11 ayat. Walamma nazalat kabbara sallallahu alaihi wasallam akhiraha. Tatkala surah Ad-Duha ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di akhirnya. Karena itu kita disunnahkan membaca takbir di akhir surah Ad-Duha
dan setiap surat setelahnya, terutama ketika kita khatam Al-Quran. Selesai, jadi mulai ad-duha. Biasanya khatam ini kan dari ad-duha ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, baru takbir. Apa bacaan takbirnya? Wa huwa Allahu Akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar. Baru bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun alam nashrah laka sadrak. Cara baca takbirnya boleh disambung. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, boleh disambung langsung. Lanjut wasal dengan la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak. Asal jangan berhenti di bismillah, supaya jangan ada anggapan basmalah itu akhirnya. Basmalah itu kan untuk memulai yang surah yang baru. Tapi kalau diputus-putus, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang kita nambah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak sampai akhir surah An-Nas. Kalau kita khatam Al-Quran, nanti pas baca surah Al-Ikhlas dibaca 3 kali. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. 3 kali surah Al-Ikhlasnya. Baru dilanjutkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Selesai surah An-Nas, la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim sampai akhir surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai ayat kelima. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallah. Kita khatam Al-Quran. Kenapa kita balik baca Al-Fatihah dan Al-Baqarah? Itu satu
komitmen untuk langsung memulai membaca dari awal. Jangan khatam Al-Quran langsung taruh di lemari, maka baca Fatihah azim. Nah, nanti sore mau dilanjut. Langsung takbir karena ada sesuatu yang amat besar. Nabi Sallallahu mendengarkan turunnya surah Ad-Duha ini. Kenapa surat Ad-Duha ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan obat meredakan fitnah? Karena apa? Jibril tak turun menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 2 hari atau 3 hari. Nah, Jibril tak turun, Nabi mengadu, curhat. Tahu Jibril tak turun, wanita yang paling memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, datang lagi menjumpaimu, kata dia. Memang datang lagi. Ada kekhawatiran wahyu putus. Kenapa? Macam komunikasi putus. Itulah bersihnya hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril tak datang, macam Nabi nggak ditegur sama Allah perasaan. Jadi nggak berkomunikasi dengan Allah, nggak membaca wahyu Allah, nggak menerima wahyu Allah, Nabi sedih. Kita tak baca Al-Quran berhari-hari, tak sedih-sedih. Nabi SAW 2 hari atau 3 hari Jibril tak datang, Nabi sedih. Ada apa ini sampai tak datang Jibril? Maka turun ayat ini, wadduha, demi waktu duha, awalin nahar, awal hari, ketika matahari meninggi setombak sepenggalah, waktu duha. Au kullihi, maksudnya bukan waktu duha saja, tapi wan nahar, demi siang hari. Kenapa? Karena lanjutannya wal laili, demi malam hari. Jadi seolah-olah Allah mengatakan demi siang hari dan demi malam hari. Tapi ada yang memang berpendapat ya waktu duha di sini maksudnya pas saat duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya sebagaimana yang selalu kita sebut keutamaan kepada makhluk itu. Waktu duha, waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk
Waktu duha datang malaikat Jibril memberikan pencerahan tentang agama, bertanya apa ihsan. Itu waktu duha. Jadi kalau anak sekolah ya sampai menjelang zuhur itu paling bagus. Kerja juga gitu, zuhur kita udah capek. Maka waktu duha itu waktu tempat yang paling kita senangi. Walaili idza saja, dan demi waktu malam idza saja. Saja di sini ada yang maknai sangat gelap atau tenang. Ai idza sakana, tenang, sunyi, sepi. Kenapa? Mobil nggak ada lalu lalang lagi. Tengah malam, sepi. Nah, ini waktu yang sangat baik untuk apa? Bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajud. Bagi yang rajin tahajud. Bagi masyarakat umum, waktu ini waktu yang paling ditakutkan. Kalau siang hari berani ke Bintan sendirian, malam hari takut kenapa-napa di jalan. Maka ini iktibar, kata ulama, siang itu diumpamakan dunia, ya, malam itu diumpamakan dunia. Jadi dunia itu senangnya hanya sesaat waktu duha. Jadi senangnya dunia itu sebentar, tetapi yang tidak menyenangkannya itu sepanjang malam. Lebih banyak tak menyenangkannya. Ada juga yang mengambil iktibar dari ini, dunia itu sama dengan kehidupan kita. Pagi-pagi usia kita masih muda, usia duha, semangat kerja sampai lupa makan, lupa kesehatan. Anak muda apalagi baru nikah, semangat kerja. Waktu senja mau maghrib udah mulai kendor semangat cari duitnya. Udah tua, tabungan yang banyak dari masa muda keluarkan untuk menjaga kesehatan. Yang penting jangan mati aja lah. Cari rumah. Begitulah dunia itu. Saat muda semangat, saat kita tua sudah tidak begitu semangat lagi mengejarnya. Tapi kalau ada yang dari muda sampai tua semangat betul mengejar dunia, mungkin lupa dia sudah mau mati. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam ketika sudah mulai gelap gulita, sepi sunyi. Jawab sumpahnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka ay ma taraka rabbuka, Tuhanmu Muhammad, ma wadda'ak, tidak meninggalkanmu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Putusnya wahyu beberapa hari bukan bermakna Tuhan meninggalkanmu. Tidak. Ini obat penyejuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Allah selalu menyertaimu. Allah tidak meninggalkanmu Muhammad. Wa ma qala,
dan Allah tidak membencimu. Jangan sedih gara-gara isu ocehan orang yang di luar. Itu Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhannya, Jibril tak datang-datang lagi. Tidak, Tuhan masih tetap bersamamu. Ma wadaka rabbuk, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, Tuhanmu tidak membencimu. Tuhanmu tetap menyayangimu. Kita tidak ada jaminan modal begini. Nabi yang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tak tahu. Kadang-kadang kita berbuat semaunya sehingga Allah berpaling kepada kita. Macam anak, lantaklah kau nak kerja apa. Berbuatlah sesuka hatimu, Allah dah tak peduli. Semakin dia meninggalkan agama, semakin dia banyak duit, dikirain Allah senang sama dia. Sebetulnya Allah sudah memberikan dia istidraj. Lantaklah kata Allah, nanti kau tahu nanti di akhirat. Istidraj nampak secara zahir macam kenikmatan, padahal itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran bagi kita di dalam kita berdakwah, di dalam kita beramar ma'ruf nahi mungkar, di dalam kita mengajak masyarakat kepada jalan yang benar. Kita butuh motivasi, dukungan dari siapa? Dukungan dari orang-orang yang kita yakini akan mendukung usaha kita. Karena kalau tidak, kita bisa lemah. Maka harus kita mendengarkan tokoh kita, guru kita yang memotivasi kita untuk terus melakukan kebaikan. Kalau tidak ada satu orang pun yang mau memotivasi kita, maka kita harus banyak-banyak memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takut seluruhnya sepi, sunyi, tak ada lagi dakwah kepada Allah. Semoga ya, dari virus corona, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga agama Allah terus dapat kita saling ingatkan. Karena apa? Ya, ini juga berat memang. Ya, kita harus tetap punya unsur fisik, tapi manusia juga punya unsur rohani di samping jasmani. Maka perlu ada siraman rohani. Maka ini juga kita butuhkan, sebagaimana fisik kita butuh makan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka, jauh lebih baik bagimu, minal ula ay minad dunya. Setakut-takutnya kita dengan COVID, tetap aja malaikat maut akan datang. Sesusah-susahnya hidup kita zaman ini, ya sampai lagi diproses sekarang, mudah-mudahan diindahkan oleh pemerintah daerah, arahan dari Bapak Presiden, supaya juga membantu kehidupan masyarakat.
Memang berat negara ini juga. Kalau lockdown, bantu masyarakat. Masyarakat ini susah hidupnya. Tetapi kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tak apalah susah hidup di dunia ini, karena akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad. Bagi siapa? Bagi yang mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bagi kita juga yang mengaji ini, ya, bagi orang yang sadar hakikat kehidupan, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejati. Kehidupan dunia ini hanya sementara, macam tadi. Ya, waktu muda semangat mencari, tapi waktu tua bagaimanapun takutnya mati, tetap akan mati juga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi bagi kita semua. Jangan korbankan kebahagiaan akhirat hanya demi mengejar kebahagiaan dunia yang sesaat. Walal akhiratu, ini pakai lam taukid. Sungguh akhirat itu khairun, jauh lebih baik, laka, bagimu, minal ula, dari kehidupan yang pertama yaitu dunia. Bagi yang sadar ini, insya Allah apa yang dia miliki ada cantolannya untuk akhirat. Ya, dikasih duit dia mikir jangan dihabiskan untuk dunia, tapi berinfak juga untuk akhirat. Boleh melalui korban, boleh melalui sedekah, infak, wakaf dan lain-lain. Setiap yang kita punya kita sisihkan untuk bekal akhirat. Jangan dihabiskan senang-senang di dunia, karena akhirat lebih baik dari dunia. Ini bab keyakinan. Kita hafal ayat ini dari kecil, tapi kadang-kadang mengamalkannya yang berat. Betul nih Pak Imam? Ya, menempatkan akhirat lebih utama daripada dunia, itu berat. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempersiapkan bekal hidup untuk akhirat kelak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa, sungguh, saufa. Saufa ini bermakna akan. Fi'il mudhari itu menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Kalau masuk saufa berarti nanti. Sungguh nanti. Nanti kapan? Di akhirat. Yu'tika rabbuka, Tuhanmu memberikanmu karunia yang sangat besar. Fatarda, sehingga engkau puas. Ridha, puas. Apa yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat spesial. Banyak penafsiran para ulama. Satu, Allah kasih Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Seteguk kita minum berjuta tahun tak haus. Tapi karena itu telaga, enggak usah seteguk, itu telaga, itu kolam, itulah nikmat. Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 juta istana. 1 istana, ribuan bidadari. Itu Nabi Muhammad. Ya, kalau kita ya mudah-mudahan dapat juga lah istana. Ya, membana masjidan ibtigha'a wajhallah banallah baitan fil jannah.
Siapa yang membangun masjid semata-mata mengharap reda Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah, Allah akan buatkan dia istana di dalam surga satu. Mau banyak ya, banyaklah nyumbangnya. Banyak masjid. Ada keistimewaan lagi diberikan kepada Nabi, bahkan tak diberikan kepada Nabi yang lain. Apa itu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'tika rabbuka fatarda, Allah memberimu pemberian nikmat karunia yang sangat banyak sampai kamu puas, hingga kamu puas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bagaimana aku bisa puas sebanyak apapun yang diberikan nanti di akhirat kalau aku masih mendengar ada umatku di neraka. Inilah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru dikasih di depan kepada umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternyata kepuasan Nabi yang dianggap pemberian terbesar oleh oleh Allah kepada Nabi adalah ketika kita umatnya yang degil-degil ini jangan sampai masuk neraka. Kalau kita ngukur diri kita, apa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mengalami puncak kepuasan? Duit, jabatan, apa kira-kira? Kalau kita jujur nampaknya berbau dunia juga lah. Ya, begitu langsung dikasih hadiah 10 juta door prize dari takmir masjid. Senang, pernah masjid. Tapi begitu Allah janjikan pahala lebih baik dari dunia dan seluruh isinya, banyak yang tak salat sunnah sebelum subuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepuasan Nabi diberi oleh Allah ternyata kalau Allah selamatkan umatnya dari api neraka. Semoga kita juga minimal kita merasa bahagia betul-betul kalau keluarga kita, istri kita, anak kita betul-betul menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Disitulah kita puas. Biar makan seadanya, tapi semuanya nampaknya dekat dengan Allah. Daripada jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi ternyata anaknya banyak melaksanakan maksiat, sedih kita. Minimal itu nggak bisa kayak umat ramai ya, umat kita satu rumah aja. Mengukur diri. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dunia sudah bukan di hatinya. Maka bagus doa para ulama. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu dalam genggaman kami. Kalau bisa kaya-kaya lah, tapi jangan jadikan dunia itu hinggap di hati kami. Nah, maka orang kaya macam Utsman bin Affan sekali nyumbang 100 onta. Karena apa? Hartanya bukan di hati. Kita di tangan tidak, di hati dia bersembunyi. Terbalik. Udah tak dapat duit, tapi dipikirin duit terus. Nah, ini terbalik. Dunia sengsara, akhirat celaka. Nauzubillah min zalik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini bukan pertanyaan, tapi litakrir, seperti surah Al-Insyirah kemarin. Alam yajidka, kalau kita artikan secara perkata, bukankah Allah yajidka menjumpaimu Muhammad yatiman dalam keadaan yatim? Maknanya adalah
ay wajadnaka, kami telah menjumpaimu yatiman, dalam keadaan yatim. Fa'awa, lalu kami melindungimu Muhammad. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Kamu kan masih ingat, kamu lahir sudah yatim, 6 bulan ibumu meninggal, kau yatim piatu. Allah melindungimu, diberikan rasa kasih sayang orang tua itu kepada kakek beliau Abdul Muthalib, sehingga Muhammad menjadi cucu kesayangan Abdul Muthalib. Wafat Abdul Muthalib, Rasulullah SAW dipelihara oleh pamannya Abu Talib, seolah-olah dia bakal lebih menyayangi anak Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri. Kami melindungimu Muhammad ketika kamu dulu waktu kecil itu jadi yatim piatu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan sungguh kami telah menjumpaimu dalam keadaan bingung, lalu kami kasih kamu hidayah. Hati-hati. Dalan di sini sesat, tak tahu arah, maksudnya apa? Wal muradu bid-dalalah qaunuhu min ghairi syari'atin. Sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi tidak tahu aturan-aturan syariat. Itu disebut dalal bagi Nabi, karena sebelumnya memang belum turun wahyu. Jadi Nabi tak tahu aturan-aturan syariat itu. Lalu Allah turunkan wahyu, baru Nabi tahu aturan-aturan syariat-syariat itu. Itu artinya sesat ini bukan berpaling dari kebenaran. Dan syariat turun. Ada ahli tafsir sebagian mengatakan ainasyan, Nabi itu lupa, lalu Allah ingatkan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, lalu Nabi mengatakan, insya Allah besok, besok saya jawab. Allah tegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan mengatakan ya, kecuali bilang insya Allah. Jangan terlalu pasti. Nabi lupa, dia ditegur dalam surah Al-Kahfi. Jangan mengatakan inni fa'ilun dzalika ghadan, aku kerjakan besok, kata Nabi. Inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah, kecuali kamu bilang insya Allah. Nabi diingatkan. Nah, yang kita pakai di sini adalah Nabi sebelumnya belum tahu aturan syariat sampai Allah memberikan tuntunan syariat itu melalui wahyu. Fa'ammal yatima fala taqhar, ay fala taqhar yatiman, karena itu janganlah kamu bersikap sewenang-wenang kepada anak yatim. Luar biasa ayat ini. Kamu kan yatim, kami yang melindungimu,
maka jangan kau sewenang-wenang kepada anak yatim. Kita juga umat Muhammad, walaupun kita waktu kecil enggak jadi yatim, jangan sewenang-wenang kepada anak yatim. Dan jangan kamu menghardi orang yang meminta-minta. Kenapa? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kami menjumpaimu dulu itu berkekurangan, lalu kami yang mencukupimu. Maka kalau ada orang minta-minta, jangan dihardi. Kamu kaya itu dikasih oleh Allah, kamu cukup itu pemberian Allah. Maka saya teringat ada satu tokoh di Jawa Barat, nama beliau kalau tak salah Haji Maksun. Saat itu orang terkaya di Jawa Barat yang paling banyak punya Pertamina. Beliau pesan sama anaknya kalau mau tidur siang hari, apa kata dia kepada anaknya? Nak, kalau datang orang ke rumah itu mitra bapak ya, yang memberikan hutang, bangun tapi kalau ada orang itu mitra bapak yang ngasih modal apa itu, nggak usah bangunkan saya. Saya tanya kepada kamu, mana lebih baik, kamu jadi posisi dia apa kita? Jadi posisi orang miskin yang terpaksa minta-minta, atau jadi orang yang diberi kecukupan yang memberi bantuan pada orang miskin? Jadi kalaupun tidur, beliau suruh dibangunkan oleh anaknya kalau ada orang minta bantuan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menegaskan kepada kita melalui penegasan kepada Nabi Muhammad. Ya, dikejar-kejar dari Mekah, ketika hijrah ke Madinah, Nabi berkecukupan, menguasai banyak sekali negara. Walaupun beliau tetap hidup sederhana, tapi beliau cukup. Maka kalau ada orang minta-minta, jangan dihardi, kasih. Bahkan kata Nabi, kalaupun dia datang bawa kijang, bawa Innova, minta sumbangan, kasih. Iya, yang enggak Innova disebut Nabi. Kalau ada orang bawa kuda datang minta, kasih. Mungkin itu dia sewa, bahasa kita mungkin dia rental, itu kasih aja. Iya, bawa mobil ke sini nak minta bantuan korban 1/4, kasih. Ya, mungkin dia punya mobil tapi hatinya masih miskin, kasih aja lah. Udah habis Pak, ya kalau udah habis ya nggak masalah. Ada orang minta di sini, minta 10.000, kehabisan bensin, minta 15.000, kasih. Nah, itu artinya Nabi SAW memang sangat pemurah. Memang Allah yang nyuruh, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta jangan terhardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat yang diberikan Tuhanmu fahaddis. Hadis di sini dua maknanya. Hendaklah engkau tampakkan, tunjukkan. Jadi kalau kita dikasih rezeki sama Allah, belilah pakaian yang bagus. Jangan hidup compang-camping. Tunjukkan Allah kasih kita rezeki. Tahaddus bin nikmah. Kita terbalik, tahaddus bin nikmahnya itu cuma cerita. Tunjukkan. Tapi ada ulama mengatakan buat dia bercerita nikmat itu. Apa maksudnya? Allah kasih duit, sumbangkan. Dia nanti yang bercerita dengan nikmat itu, orang nyebut. Bukan minta disebut, orang yang nyebut. Tuh, ini sumbangan dari Pak A, Pak B.
punya mobil bagus, berderet mobil di sini, orang Islam kaya-kaya, bawa dia ke masjid. Dekat Pak, nggak apa-apa, biar semua yang kita punya pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadis, tunjukkan nikmat Allah itu. Maka Islam itu bukan menyuruh kita hidup seperti orang yang sangat kesusahan, bukan. Maka bagus ini, lampunya bagus, karpetnya bagus, tunjukkan. Ya, hanya di As-Sakinah yang TPQ-nya itu bertingkat model begitu. Ya tunjukkan ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunjukkan masjid ini megah, bagus, tapi jangan megahnya saja, sholatnya tidak. Alhamdulillah, ini kita juga lagi siaran langsung. Tunjukkan memang ini semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diberikan oleh Allah. Fahadis, ceritakan, tunjukkan. Maka ngomongnya perbanyak alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dapat kita muzakarahkan pada malam hari ini. Inti dari ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mendukung dakwah Nabi, sangat mencintai Nabi, sehingga Allah memberikan keutamaan kepada Nabi khususnya di akhirat, karena akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Semoga kita juga diberikan keutamaan oleh Allah. Kita cinta kepada dakwah, kita cinta kepada akhirat, Allah lebihkan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.